warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mele Herawati, NPM 19217145 akan menjelaskan mengenai filologi di Nusantara. Nusantara merupakan kawasan yang memiliki peradaban tinggi dan warisan budaya yang sangat khas. Salah satunya yaitu naskah-naskah kuno. Naskah-naskah kuno tersebut banyak ditemukan di berbagai pusat studi kebudayaan timur. Keinginan untuk mengkaji naskah-naskah kuno mulai timbul sejak kedatangan bangsa barat ke Nusantara pada abad ke-16. Para pedagang menjadi orang pertama yang mengetahui adanya naskah kuno tersebut. Naskah-naskah kuno tersebut dijadikan sebagai barang dagangan yang memiliki harga tinggi atau mendatangkan untung besar. Para pedagang mengumpulkan naskah-naskah tersebut dari perorangan ataupun lembaga yang mengoleksi atau yang memiliki naskah-naskah tersebut. Kemudian dibawa ke Eropa dan diperjualbelikan kepada perorangan ataupun lembaga-lembaga yang telah mengumpulkan naskah-naskah lama. Selanjutnya, naskah kuno tersebut mengalami perputaran layaknya uang karena terus diperjualbelikan ataupun dihadiahkan oleh si pemilik. Contoh, seperti Edward Peacock, pemilik naskah Hikayat Sri Rama Tertua, dan William Laud, uskup besar dari Canterbury, yang mendapatkan naskah-naskah tersebut dari para pedagang yang kemudian dihadiahkan kepada perpustakaan Bodleian di Oxford. Pada zaman VOC, usaha untuk mempelajari bahasa-bahasa Nusantara sangat terbatas pada bahasa Melayu untuk berhubungan dagang dengan bangsa pribumi. Kemudian, peranan para pedagang sebagai pengamat bahasa melalui pembacaan naskah-naskah kuno diteruskan oleh para penginjil yang dikirimkan dalam jumlah besar oleh VOC ke Nusantara selama 2 abad pertama. Pada 1629, terbit terjemahan Alkitab yang pertama dalam bahasa Melayu oleh Albert Cornelis Ruyle. Kemudian, seorang penginjil terkenal yang menaruh minat pada naskah-naskah kuno adalah Dr. Melchior Lechackers. Ia menerjemahkan Bible dalam bahasa Melayu yang kemudian diteruskan dan disempurnakan oleh Petrus van den Vorm. Hal itu disebabkan karena Dr. Lechacker meninggal sebelum karyanya sempat selesai. Untuk melakukan kegiatan tersebut, maka dibutuhkan kemampuan berbahasa Melayu. Dengan demikian, cara untuk meningkatkan kemampuan tersebut adalah dengan membaca naskah-naskah Melayu dan menulis dalam bahasa tersebut. Sejak saat itu, mulai banyak penginjil yang melakukan kajian terhadap naskah-naskah Melayu. Seiring berjalannya waktu, kedudukan VOC semakin melemah. Dorongan untuk mempelajari bahasa Melayu dan naskah-naskah kuno pun semakin berkurang. Oleh karena itu, pada tahun 1814, seorang penginjil Protestan bernama J. Bruckner dikirim ke Nusantara, tepatnya Semarang, untuk menyebarkan Alkitab kepada masyarakat Jawa. J. Bruckner banyak bergaul dengan penduduk Jawa dan mulai menulis dalam bahasa Jawa serta menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jawa. Nederlands Bijbelgennootschap atau disingkat NBG, sebuah lembaga untuk pengajaran dan penyebaran Alkitab, berpendapat bahwa seseorang harus memiliki bekal ilmiah yang cukup dalam ilmu bahasa untuk menerjemahkan Alkitab. J.V.C. Garrett, seseorang yang telah memenuhi syarat dari NBG, kemudian dikirim ke Nusantara pada 1824 dan ditugaskan dalam bidang bahasa Jawa. Selain mengirimkan penginjil ke daerah Jawa, NBG juga mengirimkan penginjil ke daerah lainnya seperti Kalimantan, Sunda, Sulawesi, dan Kepulauan Nias. Selain melakukan tugas dari NBG untuk menyebarkan Alkitab, para penginjil itu juga melakukan penelitian dan pengkajian terhadap naskah-naskah sejarah yang ada di daerah tersebut. Sehingga
mereka menjadi akrab terhadap naskah-naskah Nusantara dan menghasilkan karangan ilmiah dalam bidang itu. Sesuai dengan teori filologi bahwa sastra lisan termasuk ke dalam kajian filologi, maka penginjil itu juga ada yang mengkaji sastra lisan di daerah yang didatanginya. Karena masih terdapat suku atau daerah yang belum mengenal huruf pada saat itu, sehingga sejarah mereka masih tersimpan dalam sastra tulisan. Contohnya seperti di Toraja yang dilakukan oleh N. Adriani dan Chris. Minat untuk mengkaji naskah-naskah Nusantara semakin berkembang, tidak hanya untuk mengenal bahasanya, tetapi juga untuk mengetahui kandungan isinya. Seterusnya untuk dilakukan penyuntingan agar isi kandungan dari naskah tersebut dapat diketahui lebih luas lagi. Tidak hanya para penginjil, Belanda pun membekali para tenaga sipil yang akan dikirimkan ke Nusantara kemampuan berbahasa Melayu dan ilmu pengetahuan lainnya. Pada awalnya, mimbar kuliah itu diadakan di Koninklijke Militaire Academy di Breda pada tahun 1834 dan di Delft pada tahun 1842 dengan Taco Roerda dan Roerda van Eyssinga sebagai guru besar dan kemudian dipindahkan ke Fakultas Sastra Universitas Leiden. Selain ahli filologi dari Belanda, ada juga ahli filologi dari Inggris seperti John Leyden, C. Logan, W. Marsden, Thomas Stamford Raffles, J. Crawford, R.J. Wilkinson, dan dari Jerman Hans Warburg. Kajian ahli filologi terhadap naskah Nusantara bertujuan untuk menyunting, membahas, serta menganalisisnya atau kedua-duanya. Hasil suntingannya berupa penyajian teks dalam huruf aslinya, yang semakin berkembang menjadi bentuk transliterasi dan huruf Latin. Perkembangan selanjutnya, naskah-naskah tersebut ditulis disertai dengan terjemahan bahasa asing, terutama bahasa Belanda. Contoh, Arjuna Wiwaha oleh Purbacaraka. Suntingan naskah dengan metode kritik teks yang banyak dilakukan pada abad ke-20 menghasilkan suntingan naskah yang lebih baik daripada suntingan sebelumnya. Naskah Nusantara yang telah banyak disunting banyak dimanfaatkan oleh para peneliti sejarah. Banyak tokoh-tokoh yang melakukan telaah filologi naskah-naskah sejarah baik dari Aceh, Sunda, Jawa, Kalimantan, dan sebagainya. Periode selanjutnya mulai dirintis telaah naskah-naskah Nusantara dengan analisis berdasarkan ilmu sastra barat. Baik itu dilihat dari analisis struktur dan amanat ataupun analisis struktur dan fungsi naskah. Dengan telah dikenalinya dan tersedianya suntingan sejumlah naskah-naskah Nusantara, maka terbukalah kemungkinan menyusun sejarah kesusastraan Nusantara dan kesusastraan daerah. Contoh, seperti A History of Malay Literature oleh Winseach pada tahun 1980, Letterkunde van de Indische Archipel oleh Gonda pada tahun 1947, Over Malays Literatur oleh Huikas pada tahun 1947, dan Sejarah Kesusastraan Melayu Klasik oleh Liao Yongfang pada tahun 1982. Tersedianya naskah serta suntingan-suntingan naskah Nusantara juga mendorong minat untuk menyusun kamus-kamus bahasa Nusantara, kamus bahasa-bahasa Nusantara, dan mendorong berbagai kegiatan ilmiah yang hasilnya telah dimanfaatkan oleh berbagai disiplin ilmu, terutama humaniora dan ilmu-ilmu sosial. Semua kegiatan itu telah memenuhi tujuan ilmu filologi, yaitu melalui telaah naskah-naskah Nusantara dapat membuka kebudayaan bangsa dan telah mengangkat nilai-nilai luhur yang disimpan di dalamnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.